tentang cucak hijau. Pokoknya nggak hijau nggak rame lah, pokoknya tetap di cucak hijau. Alhamdulillah untuk teman-teman, apa ya, kali ini kita akan kulik-kulik seperti yang di konten saya itu, yang di judul saya ya itulah. Coba saya bagikan dulu untuk teman-teman, mohon bersabar. Jadi tadi pagi itu ada pertanyaan ya dari rekan kita, cucak hijau, yang gimana sih Bang untuk pengondisian cucak hijau di lapangan. Terus ada yang pengondisi. Nah ini yang untuk teman-teman harus ketahui ya. Ini kalau kita di settingan power, kita memang pakai settingan bentuk tenaga ya, untuk bentuk power atau tenaga di bagaimana biar burung itu kondisi siap untuk digantang gitu. Nah setelah kerja di gantangan, nah kita nyari stabilnya agar dapat birahi atau nafsu tarungnya itu biar kita dapat dulu. Jadi itu sih untuk teman-teman ya. Jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman semuanya ya, Magelang, Om Budi terima kasih. Terus Om Matruri ya dari Magelang, terima kasih banyak. Semarang, Demak ya. Terus ada Om Supriyono Malang, sama Surabaya Om Romni BJRSF. Nah, lumayan, alhamdulillah, terima kasih Om Roni ya. Terus ada yang Kalimantan itu alhamdulillah sudah mulai jalan. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan tadi malam juga teleponan ya, udah ada komen-komen juga. Terus dari Aceh yang kemarin kita ceritakan baru mengkondisikan burungnya awal pertama pertama kali, walaupun dulunya itu prestasian, cuman udah lama nggak jalan-jalan. Terus dia pengen main di event besar dan sudah sebenarnya sudah beli tiket, cuman karena burungnya nggak kondisi. Terus bagaimana untuk mengondisikan dadakan kan gitu ya. Kalau dadakan kita kasih solusi-solusi, alhamdulillah masuk, walaupun tidak seperti apa yang diharapkan. Ya masuk di nominasi kedua. Jadi belum juara, tapi juara kedua itu nggak jadi masalah. Tapi alhamdulillah dan senang sekali ya, Aceh sudah mulai ada perform. Ya intinya sih untuk apa ya, untuk mendapatkan settingan cucak hijau yang benar. Selain benar, kita lebih paham, dan cucak hijau mania di Nusantara ini semakin jaya, dan burung cucak hijau bisa semakin lestari. Itu sih sebenarnya ya untuk teman-teman. Terus ada hijau dari Depok ya, dari Depok nggak hadir ya. Terus ada Jakarta Timur Om Mbah Imam yang kemarin kita bikin vlognya sama Mbah Imam. Ya Mbah Imam sehat selalu ya. Terus ada Pak Haji Herman juga ya. Banyak sih untuk rekan-rekan hijau ya yang apa ya, yang support yang tidak neko-neko. Terus informasi untuk rekan-rekan PBCI ya, alhamdulillah insya Allah kita merapat ke PBCI untuk lomba di tanggal 28 Maret. Itu ada 38 kelas cucak hijau ya, untuk Om Jaya Raya, Om Erwin. Sebenarnya kangen juga untuk Om Jaya sama Om Erwin, ini udah lama nggak ketemu ya, hanya WhatsAppan aja, tapi orangnya mah jauh di sana, bingung. Terus salam juga untuk rekan
dari Brebes ya, temen dari Brebes. Salam dari Pak Haji Herman Bintang Timur juga. Om Gui Kenari ya, Om Gui Kenari mah ya teman-teman udah pada paham lah siapa beliau ya kan. Terus di dunia cucak hijau nggak asing lagi lah untuk Om Gui. Om Gui salam ya. Terus saya nyampein salam aja dari Pak Haji. Salam iya. Om Gui Kenari, insya Allah ketemulah nanti di TBC, insya Allah. Itu ya teman-teman, sebenarnya gini, untuk teman-teman kita balik lagi ke judul ya. Kapan sih cucak hijau itu, berbicara tentang kapan harus beristirahat cucak hijaunya, itu kita harus bisa melihat apa yang membuat dia harus istirahat kan gitu. Terus bagaimana ciri-cirinya cucak hijau yang harus diistirahatkan, dan bagaimana cara mengkondisian atau pengondisiannya di saat dia istirahat kan seperti itu. Nah ini yang apa manfaatnya cucak hijau untuk istirahat. Nah, ini yang harus rekan-rekan pahami juga di sini. Jadi langsung aja ya untuk teman-teman. Cucak hijau setelah bentuk power itu besar, nanti tenaganya akan besar, dan kalau kita bisa timing untuk mainkan itu, insya Allah dia akan kerja dan kerja. Tapi di saat kita melihat perform cucak hijaunya itu tidak lagi kondisi atau tidak lagi kerja secara maksimal, semakin melemah atau tenaganya semakin berkurang, nah di saat itulah istirahat itu diperlukan untuk cucak hijau gitu. Karena cucak hijau yang kerja secara maksimal di gantangan itu membutuhkan tenaga yang besar, dan apalagi untuk cucak hijau itu bukan seperti tenaga kuda atau manusia yang lain gitu, atau binatang-binatang yang lain. Jadi unggas itu untuk pernapasannya, terus tenaganya itu berbeda gitu kan. Jadi sedikit berbeda dari binatang yang lain. Jadi untuk teman-teman juga harus paham, ada burung yang sudah mulai stabil itu tenaganya bisa cepat pulih gitu ya. Maksudnya kalau dia melemah, dengan mengkondisikannya di lapangan secara nyaman, terus kita pulihkan tenaganya lagi, dia akan bisa perform lagi gitu di gantangan. Cuman kalau sudah ketemu kestabilannya dan birahinya sudah mulai bagus. Tapi kalau burung-burung yang baru atau awal itu untuk mencari kestabilannya belum bisa. Jadi belum bisa untuk bekerja secara maksimal. Mungkin 3 sesi atau beberapa sesi kita mainkan terus, pasti nanti akan melemah gitu. Terus ada komen, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah komen ya. Terus Om Rizky Ramadan absen. Oh iya Om Rizky, terima kasih banyak yang udah mau hadir ya di konten-konten saya. Maaf teman-teman, kayaknya gambarnya kurang terang ya, karena memang HP-nya jadul. Terus suasananya juga kurang. Coba saya lap dulu ya, mungkin kameranya. Maaf ya.
Nah, ini agak bagus kondisinya, ya kan? Sambil ngopi ya teman-teman. Untuk Om Rifki, jadi ada burung cucak hijau yang di sesi awal kita harus bisa pandai-pandai melihat formnya, gitu ya. Kalau perform cucak hijaunya itu maksimal dan tidak ada kendala setelahnya, atau masih besar powernya sih, ya, insya Allah bisa dinaikkan lagi. Tapi dari sesi awal itu bisa kita melihat kondisinya. Kalau tingkahnya sudah mulai nggak karuan, nggak seperti biasanya kalau lagi perform, terus apa gerak-geriknya ya kan, kita bisa lihat. Terus sudah mulai ngetem lama gitu, sudah mulai didis ya, sudah bisa sudah tidak ada nafsu untuk tarung ya. Nah itu di sesi kedua, nah kita harus mengkondisikan. Kalau kita paksa di sesi kedua untuk naik lagi, nah di sini diperlukan satu kenyamanan dulu, kenyamanan di dalam area gantangan, di lapangan lah ya. Di lapangan itu untuk cucak hijau harus dikondisikan secara nyaman dulu. Nah, dinetralisir untuk tingkat dia stresnya atau nafsu dia tarungnya diturunkan dulu, baru dengan cara mencari tempat yang nyaman, yang nyaman, burung tenang, tidak gerapakan lagi. Nah di situ baru kita kondisikan dengan menaikkan powernya. Kalau dia sudah mulai nyaman, kita naikkan powernya lagi. Baru bisa dengan memberi jangkrik ya, jangkrik atau yang lainnya, pisangnya ya kan. Itu kalau dia sudah mulai nyaman, baru kita kondisikan untuk di sesi kedua. Jadi kita naikkan lagi powernya. Sebenarnya seperti itu. Cuman untuk untuk di sesi kedua itu kita tidak usah dineko-neko dulu gitu, sebelum memang dia on fire. Terus ada Tantra Bayu, wes terima kasih Om Bayu ya, terima kasih untuk teman-teman yang kopi oko aman gitu, nyimak iya. Jadi itu sih sebenarnya saat untuk kalau burung dari sesi kedua, sesi pertama, kedua, ketiga sudah mulai tidak bekerja, tidak begitu kita bawa ke gantangan kok nggak bekerja, ya memang tenaga dan powernya atau nafsu birahi untuk tarungnya belum dapat, berarti kita harus balikkan lagi untuk setting powernya sampai benar-benar dia siap gitu. Tapi kalau sudah di sesi awal, di sesi kedua itu tidak mau bekerja ya, sudah tidak mau bekerja secara bagus, nah inilah di saat itu kita harus istirahatkan. Nah dalam pengondisian mengistirahatkan ini atau di saat pulang gantang ya, di saat pulang gantang itu kita nggak bisa langsung pulang aja gitu kan ibaratnya ya. Kita harus hati-hati untuk membawa cucak hijaunya itu pulang gitu, dengan gerabakan, terus burung tambah stres ya, burung tambah tidak kondisi. Itu yang
harus dihati-hati, jangan begitu kalah kita marah atau apa terus bawa ke kurang, biarkan saja. Di sini harus benar-benar sabar. Jadi untuk rekan-rekan bisa kondisikan dengan cara yaitu pisahkan dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam rawatan biasa setting bentuk power. Itu untuk rekan-rekan bisa ditaruh dulu di luar atau biarkan di bawah nyaman dan dia sudah mengkondisikan burungnya itu dengan area dia ya, sudah mulai paham dengan area dia. Nah, baru kita masukkan ke setting seperti biasanya. Nah, kalau burung sudah nyaman di area dia, baru kita masukkan ke dekatkan dengan yang lainnya ya. Itu untuk mengkondisikan gimana burung di rumah gitu kan setelah pulang lomba gitu. Nah, kalau untuk rekan-rekan itu burungnya sudah tidak bekerja di gantangan ya, rekan-rekan harus paham apa sih yang kurang di burung itu, apakah tenaganya ataukah karena tingkat stresnya, atau karena stres ini bisa menguras tenaga dengan pernafasan yang semakin deras gitu untuk teman-teman. Jadi kadang-kadang untuk menetralisir kotoran-kotoran yang sudah diserap di dalam tubuhnya itu atau dalam perutnya itu, kita sering mengistirahatkan dia dengan cukup, baru nanti akan kebentuk lagi untuk powernya. Terus ada Om Putroiko, bentuk power udah juara, bentuk power udah juara, udah. Apakah set harian selanjutnya masih disamakan Om? Salam sehat Om. Ya. Terima kasih Om Putro ya atas pertanyaannya. Bagus sekali sih, banyak teman-teman yang masih juga suka bertanya tentang setting bentuk power. Jadi saya jawab begini Om Eko Putro ya. Om Eko, setting bentuk power itu rawatan harian. Jadi rawatan harian untuk cucak hijau yang mudah, simple, nggak neko-neko, dan insya Allah bisa perform bagus gitu ya Om Putro ya. Jadi kalau sudah bentuk power sudah juara, terus bagaimana nanti keselanjutannya untuk rawatan hariannya, yaitu tetap aja seperti itu. Jadi Om Eko nanti bermainnya cucak hijau itu tinggal melihat kapan cucak hijau itu harus main dan kapan harus istirahat. Kita bisa melihat powernya, sama kita bisa melihat birahinya kan gitu. Jadi perawatan jalan terus ya, seperti itu aja. Nanti yang bisa mengkondisikan itu bukan kita itu hanya untuk merawat gitu, hanya merawat dan karena kita punya kan gitu, jadi rawatan kita nggak neko-neko. Jadi kalau kita mau mainkan, bagaimana kita bisa melihat kesiapan si cucak hijaunya. Itu sih untuk Om Eko. Jadi kita nggak susah gitu kan, nggak susah. Kalau kita sudah paham dengan power yang ada, terus birahinya yang ada, mentalnya yang ada, ya kita tinggal melihat, oh ini burung sudah kondisi, udah kita bawa. Oh ini sudah mulai lemah, kita istirahatkan gitu. Itu ya untuk Om Eko. Jadi rawatan jalan terus, setting bentuk power bukan banyak tapi sedikit. Maaf nih, ada
WhatsApp terus dari tadi masuk, jadi agak sedikit terganggu ya. Coba saya balas WhatsApp dengan membagikannya ini. Maaf terganggu sedikit ya untuk teman-teman, banyak WhatsApp masuk. Jadi saya agak terganggu kalau lagi live begini, harus mencet ini HP. Kadang-kadang sering nge-lag kan gitu. Karena ada bos gantangan dari Depok itu tadi, Om Manurung ya, lagi itu Hadi Lamongan nyimak. Oh iya, Om Hadi Ali ya, terima kasih Om Hadi. Dia hadir terus Om Hadi, saya jadi malu nih Om Hadi. Ya, untuk rekan-rekan Lamongan yang ada kontak-kontak Om Hadi, silahkan Pak hubungi Om Hadi ya. Bisa sharing-sharing, beliau selalu nyimak, dan insya Allah ya kalau disimak ya pasti dia paham gitu ya. Terus absen Om dari Pram Tegal. Oh iya Om Pram, waduh Om Pram ya, Setiaka ya, oke. Om absen dari Pram Tegal, gembung melet terus kadang jambul bunyi pelan di tempat pembentukan power. Pembentukan power apa burung itu tandanya siap gantang Om? Mohon pengarahannya. Apa ini tadi? Ngembung melet terus kadang jambul bunyi pelan di tempat pembentukan power. Ngembung melet ya, ngembung melet power besar, bunyi pelan. Saya tidak bisa gantang, maaf, saya tidak bisa mengatakan itu siap gantang atau tidak gitu. Salah satu ciri power besar itu bisa ditandai dengan ciri seperti itu. Burung ngembung ya kan, terus burung melet itu karena dia birahinya sudah mulai besar atau lebih birahinya, bisa seperti itu. Jadi nanti Om Pram bisa bawa itu cucak hijaunya, dikondisikan untuk dibawa ke lapangan. Bagaimana, apakah ngembung meletnya itu, ngeriwik pelannya itu bisa untuk tarung atau tidak gitu. Karena dia ada dua versi, ngembung melet ngeriwik bunyi krek-krek itu ya di rumah, itu dia bisa berjalan di lapangan atau bisa dibawa ke lapangan dan tarung maksimal. Tapi ada yang ngembung melet bunyi ngeriwik, cuman dia begitu ditarungkan dia nggak mau bunyi sama sekali ya. Jadi hampir sama, tapi ada dua versi. Jadi coba cek Om Pram burungnya, kita kondisikan, kita bawa ke lapangan. Kalau dia kerja berarti powernya besar. Tapi rata-rata burung yang melet ngembung, kalau kita kondisikan, keluarkan, kita kenakan panas di area luar, itu kadang-kadang dia akan bongkar-bongkar, dan volumenya memang diawali dari kecil dulu, kecil, semakin bongkar-bongkar semakin keras ya kan. Nah itu bisa jalan. Nah hanya yang menyirikan bahwa ngembung melet tidak bisa jalan di lapangan itu hanya burung yang tidak mau makan jangkrik sama sekali, dan untuk makan buahnya itu sudah mulai kurang. Nah itu bisa dibilang jangan dulu gitu, jangan dulu untuk dibawa ke lapangan. Oke itu ya. Jadi Om Pram bisa langsung coba bawa ke gantangan dulu. Apakah itu siap dan enggak, nanti ada dapat kesimpulannya di situ. Karena ciri-ciri itu berbeda-beda dengan
cucak hijaunya. Itu ya untuk teman-teman. Terus MT Zulfani Jepara hadir Om, selalu nyimak. Oh siap, terima kasih Om MT Zulfani dari Jepara ya. Terima kasih selalu pokoknya yang udah support di channel Semangat dengan settingan nggak neko-neko dan lebih kita mencari pemahaman tentang bermain cucak hijau yang benar, dan kita akan belajar terus sama rekan-rekan cucak hijau yang lama-lama, yang bermain cucak hijau cukup lama dan sedikit paham. Oke, itu Om Jepara. Om Jepara, iya. Om Zulfani, terima kasih Om. Jadi ada Om Eko. Om, minggu kemarin latpres hijau saya telat panasnya, sudah nggak didis lagi Om. Iya. Kalau siapa namanya Om Eko? Eko Ko. Namanya Eko Ko. Iya. Terima kasih Om Eko ya sudah ngasih laporan ke saya. Om, saat bentuk power itu akan seperti itu. Jadi di setting bentuk power itu bisa menetralisir kerusakan-kerusakan burung gitu. Jadi untuk rekan-rekan nggak usah risau, nggak usah khawatir burungnya harus bagaimana. Nah, kecuali burungnya sudah rusak. Nah, rusak entah itu karena sakit atau rusak memang sudah tidak kondisi lagi, tidak jalan lagi gitu. Saya agak sedikit ini ya, bingung karena banyak banget WhatsApp ini. Jadi saya harus mencet seperti ini. Bagaimana saya harus ngomong tapi di sini ada chattingan yang datang, jadi saya bingung. Iya, harus jawab sini atau jawab sini. Oh, jadi gini aja. Notifikasinya itu nongol terus gitu ya. Jadi Om, saat bentuk power cucak hijau saya ngeleper nggak apa-apa gitu. Nah, Aditya Wicaksono, ngeleper ini maksudnya apa? Overjinak atau ngeleper minta makan, iya kan? Jadi kalau ngeleper minta makan itu ya sudah pasti tentu burungnya sudah sering lihat kita. Nah, bisa dibilang overjinak gitu. Jadi kapan kita dekati, itu burung pasti deketin kita dan ngeleper ngeriwi, getar-getarin sayapnya karena dia pengen minta makan, karena sudah terbiasa diberi makan dengan tangan, disuapin lah ibaratnya begitu ya. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman jangan sampai mengondisikan burung seperti itu. Ya, itu udah overjinak. Ya memang sih di burung jinak itu indikasinya kan nyaman. Ya, tapi kalau terlalu nyaman itu burung juga kurang bagus gitu. Jadi jangan kolokan, takutnya nanti di gantangan lihat kita dia turun ngeleper minta makan gitu kan, kebiasaan. Jadi kebiasaan ini yang harus dihindari untuk teman-teman. Jadi bagaimana? Kadang kita menyarankan untuk pemberian makannya ya, bisa dikulik lagi di konten saya lah sebelumnya ya tuh teman-teman. Terus pertanyaannya, cucak hijau saya ngeleper nggak apa-apa? Sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai burung itu jinak karena terlalu banyak tangan. Faktornya terlalu banyak tangan itu udah pasti, dan terlalu banyak otak-atik. Jadi saya sarankan untuk pemberian EF-nya atau jangkriknya itu cuman ditaruh di jeruji pintu. Setelah itu kita tinggal, jangan kita
karena kita punya ya, kita liatin terus, kita godain. Nah ini yang akan menjadi burung itu seperti itu, Om Eko ya. Oh, Om Aditya. Jadi walaupun indikasinya itu nyaman, cucak hijau itu sudah nyaman di area itu, cuman kalau terlalu jinak juga kurang bagus gitu. Nyaman belum tentu jinak ya, jadi gitu. Terus Om Rizky Ramadan, like, terima kasih untuk YouTube gitu. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi kembali lagi ke settingan tadi ya. Jadi kapan burung itu harus istirahat dan kapan harus mainkan. Nah, di saat kita mengistirahatkan burung cucak hijaunya, kadang kita kasih dia EF ya, EF pisang atau jangkriknya tetap seperti biasa. Kadang kita hanya kasih pepaya. Nah, pepaya itu mungkin kalau sudah stabil bisa seminggu sekali, atau yang melihat kondisinya kapan harus dikasih pepaya. Dan pepaya itu tidak harus banyak ya, juga begitu kita kasih pepayanya banyak segede pisang gitu kan, sebesar pisang enggak. Kadang-kadang kita cuma perlu sedikit ya, sedikit saja ujung jempol gitu. Nah itu sudah cukup gitu. Karena manfaat dari pepaya itu untuk menguras, menetralisir atau mengembalikan stres dia. Jadi stresnya ini agar hilang, agar tidak mudah stres. Jadi powernya itu diturunkan. Jadi power kalau sudah turun, bukan turun habis, tapi setengah aja. Kalau terlalu banyak nanti dia akan habis powernya, tenaganya akan habis karena dengan dibuangnya unsur-unsur makanan yang sudah dicerna dia. Suhu badan itu akan dingin. Kalau tuh dingin, tenaganya dia akan habis, terus kita akan mengkondisikan lagi untuk powernya akan habis dan birahinya akan turun. Kalau birahi sudah turun seperti itu ya, kita sulit untuk bukan sulit, membutuhkan waktu lagi untuk membentuk powernya gitu. Jadi kita cukup ngasih sedikit, jadi di saat dia menetralisir atau mengistirahatkan. Jadi mungkin dalam satu hari kita akan istirahatkan burung karena performnya sudah kurang bagus. Nah, satu hari kita kasih pepaya seperti itu biar dia netral. Kalau sudah habis biarkan aja ya, jangan dikasih pisang dulu, kasih aja jangkrik tetap jangkriknya tetap, terus kita pisahkan dulu dengan cucak hijau yang lain biar dia nyaman. Setelah nyaman, kira-kira pepayanya habis satu jempol, sudah habis, baru kita kasih pisang, kita kasih jangkrik seperti biasa. Biarkan dia istirahat dulu. Nah, baru kedua harinya kita bentuk power lagi. Kita rawat seperti biasa. Baru kita bisa mainkan atau melihat powernya sudah besar atau masih kecil. Itu sih teman-teman, karena sudah jam 12 ya, saya persiapan untuk tugas. Kali ini saya masih di arah Cinere Pondok Labu ya, di Andara Persari. Jadi untuk rekan-rekan yang di daerah Jakarta Selatan atau daerah Ragunan, yuk ketemu saya di Andara Persari. Terima kasih untuk teman-teman dari Jepara, terus Tulung Agung, terus dari ya semuanya lah. Untuk Pak Tris nyimak suhu, aduh ya Pak Tris ya, maaf tadi nggak kesebut. Pak Tris ya
komen di sana, komen di sana, ya itulah yang bagus. Jadi belajar tidak harus dengan yang sudah besar, dan belajar dimanapun harus gitu kan, tetap belajar, semangat dan semangat. Tapi Pak Kris ini orangnya supel dan baik hati. Pokoknya untuk Pak Kris semoga sehat selalu, keluarga dijaga kesehatannya, diberkahkan dan rezekinya tambah. Pak Kris, terima kasih Pak Kris ya, setia, dan salam untuk rekan-rekan Cuca Ijo Set Power ya di grup. Ya ada beberapa grup saya di itu, pokoknya salam semua lah. Mungkin karena waktunya sibuk ya, jam 12, ini sela-sela aja. Terima kasih, nanti saya bikin kontennya naikkan nanti malam mungkin ya, nanti malam saya akan naikkan konten tentang kapan harus diistirahatkan dan kapan harus dimainkan. Itu untuk teman-teman, tetap di set untuk power dengan saya Ulan Suranu, Independen Indonesia, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.